itu akan menjadi kebenaran saudara dan saya. Saudara sendiri harus mencari kebenaran itu dan bergumul kepada Tuhan Yesus. Inikah yang Tuhan berikan? Dengan cara demikiankah Tuhan akan bekerja? Untuk saya bekerja di hari Minggu, untuk saya menghasilkan pekerjaan di hari Minggu dan diberkati dan menjadi berkat. Kembali saudara, sebetulnya pelayanan itu indah. Tetapi di sini juga Timotius diingatkan, jangan kau lalaikan mereka yang melayani. Yang menjadi penatua-penatua itu lebih-lebih mereka yang berkhotbah dan mengajar. Yang boleh menjadi bagian contoh. Mau tidak mau saudara, baik seseorang yang melayani dan orang Kristen, setidak-tidaknya kita mempunyai 3 bagian kehidupan. Di jemaat, di gereja seperti ini, saudara pulang di keluarga saudara, saudara keluar di pertemanan saudara, di pekerjaan saudara. Adakah di situ saya dan saudara memiliki satu kesaksian yang tidak menjadi batu sandungan? Itu sebetulnya panggilan bagi saya. Itu juga sebetulnya panggilan bagi jemaat Tuhan, bukan hanya penatua. Saudara di kerjaan memang boleh menjadi satu kesaksian yang baik. Saudara di keluarga menjadi satu kesaksian yang baik. Lebih-lebih di gereja, saudara menjadi kesaksian yang baik. Di situ saya dan saudara harus kembali masuk. Harus kembali masuk saudara. Jikalau saudara merindukan jemaat Tuhan, itu memang menjadi berkat. Bukan tergantung kepada Pak Andi, bukan tergantung kepada pengurus, tetapi sebetulnya saudara pun involved di dalamnya. James, to grow the church is not depend on one pastor. It's not depend on us here, but involve everybody, every believer. As you will grow, as you will go forward, you will see how well your life as a church member, how well your life in the workplace, and how well your life in your family. That is very important part to be considered. Because we are salt, we are light of the world. So many people easily say something about the ministry. They can preach, they can talk, they can teach how wonderfully they're teaching and they're talking about the Bible, but must also be accompanied with the daily life to be beautiful also. So the calling of God for the ministry is the whole life, not just church life. So kembali saudara, indah. Sehingga Timotius, mereka itu penatua-penatua yang saat itu di awal kekristenan memang saudara. Mungkinkah tidak semua gereja yang baru muncul saat itu memiliki pendeta? Atau pendeta yang dibantu oleh penatua-penatua yang memang harus memberikan waktunya, yang memang harus begitu banyak memberikan sacrifice sehingga kehidupannya terbatas. Perhatikan mereka. Sehingga melalui satu bagian daripada perjanjian lama itu dikatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Karena lembu yang sedang bekerja itu menyiapkan makanan untuk kehidupan orang lain. Lembu itu perlu dipelihara. Kalau lembu itu mati, ya tidak bisa memberikan makanan. Makanan saya firman Tuhan. Di sisi lain saudara, selain nasi, demikian juga makanan saudara. Kalau firman Tuhan itu tidak lagi mau saudara dengarkan, jika firman Tuhan itu tidak ada lagi yang mau memberitakan saudara, wow. Tetapi kembali di satu sisi lain, firman Tuhan itu saat ini diperjualkan juga. Diperjualkan juga. Sehingga biar saya dan saudara masuk di dalam satu balance yang baik. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi, saudara.
Kembali saudara, kehidupan gosip itu bukan hanya sekarang, kehidupan gosip itu bukan hanya di antara orang Indonesia. Suka tidak suka itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Kalau saudara punya personal issue, saudara bereskan dengan baik-baik. Jangan disebarkan. Dan jikalau memang dikatakan di sini saudara, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Jikalau memang ada yang perlu dibereskan, dibereskan. Tetapi jangan saudara juga mengisukan yang tidak benar. Lebih-lebih jikalau saudara yang sudah lama seharusnya tahu siapa saya, siapa saudara, siapa kita masing-masing. Jikalau ada isu yang sebetulnya secara peka, secara nalar itu saudara tahu ini nggak benar ini. Saudara harus counter dan stop. Tidak justru disebarkan. Tetapi itu menjadi penyakit kanker yang ada di antara gereja. Bukan hanya Indonesia, saudara. Amerika juga ada. Spanish juga ada, Filipina juga ada, saudara. Karena kita manusia yang masih ada di dalam dosa, dikuasai oleh daging. Tapi kita diingatkan saat ini, stop. Jangan jadi gosip. Hati-hati dengan mulut kita. Karena itu akan merusak saudara sendiri dan merusak. Yang dirusak siapa saudara? Jemaat Tuhan. Pikir balik-balik. Jika saudara menaburkan sesuatu yang tidak benar di antara jemaat Tuhan, orang Kristen, saudara merusak jemaat Tuhan sendiri. Pikir baik-baik. Sehingga kembali di sini saudara diingatkan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Timotius, jangan kamu memihak. Kalau orang yang memiliki kedudukan salah, ya harus dibenarkan. Jangan dilewatkan, lebih-lebih jangan dipilih. Kalau tahu orang ini memang hidup di dalam satu kehidupan yang tidak benar, jangan kamu pilih jadi penatua. Jangan kamu pilih jadi pelayan gereja. Atau nantinya dikatakan di situ kamu akan menjadi sama seperti orang ini. Kamu memberikan satu lampu hijau untuk orang yang hidup tidak beres ini menduduki jabatan di gereja. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang dan janganlah terbawa ke dalam dosa orang lain. Timotius, jangan kamu terbawa ke dalam dosa-dosa dia. Karena kamu tahu dia itu tidak beres. Kamu pilih jadi penatua, kamu pilih jadi pengurus gereja. Kamu terbawa-bawa. Karena kamu tahu. Artinya kembali di sini saudara. Pelayanan Tuhan itu memang harus kita jaga. Pelayanan Tuhan itu memang harus dilayani dengan ketulusan hati. Dan sebagai pelayan Tuhan, baik yang di belakang maupun yang di depan, bahkan juga orang Kristen, kita diingatkan tadi melalui Ibrani, untuk saya dan saudara mengejar kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Allah. Tidak akan melihat Allah, saudara. Firman Tuhan berkata, satu-satunya solusi yang paling baik, kejar itu kekudusan. Satu-satunya interpretasi yang tidak salah, usahakan itu kekudusan. Untuk mengarahkan diri saya dan diri saudara kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membereskan hidup kita. Dengan tulus, dengan sungguh. Tuhan tahu kelemahan kita. Minta tolong. Tiap pagi, tiap hari, tiap siang, tiap sore. Sampai Tuhan juga akhirnya boleh mereparasi diri saya dan diri saudara. Otak kita yang kotor, hati kita yang kotor, saudara. Kalau kita menyadari mulut kita tidak pernah beres seharian, 10 kali minta tolong Tuhan 20 kali sebelum itu terjadi, saudara. Bila itu menjadi peringatan bagi saya, bila itu menjadi peringatan bagi saudara. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Oh, di Alkitab ada anggur, boleh dong saya minum anggur. Nanti pulang beli anggur, saudara. Haleluya.
Lihat konteksnya baik-baik, saudara. Lihat konteks